Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1402. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menarik orang-orang kan kegelapan itu dan dapat menemukan Kincen. Brengsek, kata Kincen wajahnya sedikit pucat. Karena Kincen dapat melihat bahwa pembatasan yang ditetapkan oleh klan kegelapan itu sangatlah misterius. Pembatasan di depan Kincen ini lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Itu nampak adalah semacam pembatasan spasial, dan pembatasan spasial semacam ini sangat berbeda dari pembatasan umum di alam semesta ini. Tidak hanya memerlukan bagian kesadaran ilahi dan jiwanya, tetapi Anda juga harus melihat dengan memindai dengan hati-hati. Dan Kincen juga menemukan garis-garis yang sangat rumit di dalam pembatasan tersebut, dan hal itu pun segera membuat Kincen merasa pusing. Apakah ini pembatasan khusus yang dibuat oleh klan kegelapan? Kata Kincen, wajahnya nampak jelek. Berdasarkan pemahamannya tentang batasan, tidak ada batasan di dunia ini yang mungkin bisa menjebak Kincen. Namun jika itu melampaui cakupan alam semesta ini, maka itu akan membuat Kincen pusing. Tuan, batasan ini bukan milik klan iblis-abis saya. Tampaknya ini adalah batasan dari klan kegelapan. Kata Lodop Dabis, dia juga berkata dengan wajahnya yang agak jelek. Pembatasan ruang di depannya memberinya perasaan bahwa itu adalah dinding besi, tidak dapat ditembus. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat menerobosnya. Ini menunjukkan bahwa pembatasan ini jelas tidak sebanding dengan pembatasan klan iblisnya. Saya dapat melihat bahwa pembatasan ini seharusnya menjadi pembatasan klan kegelapan. Izinkan saya mencobanya. Kata Kincen, dia menarik napas dalam-dalam. Segera kesadarannya masuk jauh ke dalamnya, dan dia mulai merasakannya perlahan. Sudah pasti tidak mungkin untuk mendobraknya dengan paksa. Maka dari itu Anda hanya bisa memecahkannya. Kincen memiliki darah Raja Kegelapan di tubuhnya dan juga telah mengembangkan berbagai kekuatan misterius seperti Kaisar Dewa Totem, dan bahkan jika dia dibatasi oleh klan kegelapan, dia mungkin tidak sepenuhnya putus asa. Di saat Kincen merasakannya, seluruh pembatasan itu terpatri di dalam pikirannya sedikit demi sedikit. Batasan gelap di depannya seperti rantai besi, itu terhubung satu sama lain, terbuka, kesulitannya sama sekali tidak biasa. Larangan yang diberlakukan oleh klan kegelapan itu bukanlah masalah kecil. Namun Kincen kemudian teringat kepada prasasti kristal nirvana yang dia pancing di galaksi neraka waktu itu, dan juga kekuatan Anluotian di dalamnya. Kekuatan Anluotian itu jelas bukan kekuatan alam semesta ini, melainkan itu berasal dari lautan kosmik. Selain itu, pembatasan totem misterius di Laut Pasang Surut juga berasal dari laut kosmik. Faktanya, meskipun Kincen tidak pernah meninggalkan alam semesta ini, tetapi dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan di laut kosmik. Pada saat ini Kincen merasakan kekuatan kegelapan dan pembatasan yang begitu menakutkan. Namun hal itu malah membangkitkan rasa bangga di hati Kincen. Pembatasan gelap, apakah itu sangat kuat? Kincen tidak menyadarinya. Dia bahkan bisa mengendalikan darah Raja Kegelapan. Dan ketika tingkat kultivasinya sangat rendah, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menembus batasan klan kegelapan ini. Kemudian selanjutnya, Kincen benar-benar tenggelam di dalam realisasi pembatasan tersebut, memecahkan pembatasan tersebut sedikit demi sedikit. Sementara Lodop Dabis di samping, dia merasa ngeri dan terkejut di saat melihat pemandangan ini. Tetapi dia tidak berkata apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Di matanya tidak ada yang dilakukan oleh sang master yang mengejutkan. Namun dia sangat menyadari kengerian dari pembatasan kegelapan ini. Ini adalah kekuatan dari luar laut kosmik. Bahkan leluhur iblis abis waktu itu pun tidak dapat mengendalikannya saat itu. Lalu, bisakah tuannya ini memecahkannya? Meskipun dia cukup percaya kepada Kincen, namun dia masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Waktu pun kemudian berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, 1 hari. Di antaranya akan ada penjaga gelap yang berpatroli dari waktu ke waktu.
Ketika pihak lain lewat, Qin Chen akan segera bersembunyi. Dan setelah pihak lain pergi, Qin Chen akan melangkah maju lagi untuk memecahkannya lagi. Pada awalnya, Qin Chen masih berjuang dengan pembatasan gelap di depannya, tetapi secara bertahap. Ketika Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, dia bergabung ke dalam pembatasan yang dalam itu, seolah-olah Qin Chen tenggelam di dalam lautan batasan. Setelah Qin Chen merasakan beberapa struktur terbatas, dia tidak memecahkannya dari luar tetapi memasuki dunia kacau dan lalu memperoleh pencerahan di bawah berkah aliran kekuatan waktu. Qin Chen saat ini dia telah membangkitkan asal mula waktu, membuat kecepatan aliran waktu di dunia kacau menjadi semakin menakutkan. 1 hari di luar itu sama dengan 1 tahun di dalam. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Qin Chen tentang pembatasan kegelapan ini menjadi semakin mendalam dan semakin mendalam. Dan ketika Qin Chen menggabungkannya dengan berbagai batasan yang telah dia lihat sebelumnya dan mengkonfirmasi satu sama lain, Qin Chen pun segera merasakan pencerahan. Setelah Qin Chen menyadarinya di dunia kacau selama 3 tahun penuh, sedikit kejutan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan Qin Chen tiba-tiba merasakan pencerahan di benaknya. Oh, gini. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba muncul di dunia luar. Di saat yang sama, matanya bersinar dan tangannya bergerak dengan cepat, dan boom. Dia melihat batasan tak terlihat di depannya itu bergerak dengan aneh. Di bawah desakan Qin Chen, sebuah celah terbuka dengan tenang di dalam pembatasan tersebut, lalu memperlihatkan lubang besar setinggi lebih dari 1 meter. Melihat itu, Lord of the Abyss tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Itu benar-benar pecah. Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Kata Lord of the Abyss, bukannya dia tidak memahami pembatasan gelap ini, tetapi dia memahami betul bahwa pembatasan gelap ini adalah batasan yang bahkan leluhurnya sendiri pun tidak dapat mengendalikannya pada saat itu. Namun mendengar itu, Qin Chen pun hanya sedikit tersenyum. Sebenarnya, tidak sulit untuk menembus batasan gelap ini, tetapi Anda harus mengendalikan kekuatan kegelapan. Jika tidak peduli bagaimana Anda melanggarnya, batasan tersebut akan menjadi bumerang dan dimata-matai. Ayo, pergi, kata Qin Chen. Suara melesat. Setelah Qin Chen selesai berbicara, sosoknya melesat dan tiba-tiba menghilang ke pintu masuk gua. Lord of the Abyss juga buru-buru masuk dan mengikuti Qin Chen dari belakang. Aura gelap yang tak terlihat melewati tubuh Qin Chen dan Lord of the Abyss, tetapi itu tidak menyebabkan gelombang pembatasan. Melihat keduanya hendak menembus pembatasan dan memasuki daratan, tiba-tiba ekspresi Qin Chen berubah. Karena di luar pembatasan ini, muncul beberapa sosok secara samar-samar. Apakah ada orang di balik pembatasan ini? Tidak baik, kata Qin Chen. Dia langsung terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di benua yang luas ini. Jika ada anggota klan kegelapan di balik pembatasan ini, maka mereka akan segera menjadi jaring begitu mereka masuk. Ini adalah markas klan kegelapan dunia iblis. Tuanku, kata Lord of the Abyss. Suara Lord of the Abyss juga sedikit gugup. Di antara klan iblis abis, dia tidak takut karena statusnya yang luar biasa. Namun klan gelap ini tidak akan mengkhianatinya sebagai pewaris klan iblis abis. Dia bahkan mengenalnya, dia juga tidak punya banyak orang. Qin Chen pun buru-buru berbalik dan melihat ke belakang. Dia ingin kembali kepada celah sebelumnya dia datang. Tetapi ketika Qin Chen ingin pergi dari sini, tidak peduli apa, Qin Chen tidak boleh sampai bertemu langsung dengan orang-orang dari klan kegelapan itu. Tetapi ketika Qin Chen akan benar-benar berbalik, Qin Chen melihat celah terbatas yang terbuka di belakangnya pelan-pelan menutup pada saat ini. Dan jika Qin Chen ingin menggunakan metodenya untuk membuka lagi celah pada pembatasan tersebut, maka itu sudah terlambat. Brengsek. Wajah Qin Chen pun menjadi jelek dan jantungnya berdebar kencang karena memikirkan ini. Lord of the Abyss juga dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dan Lord of the Abyss juga jelas siap untuk mengambil tindakan kapan saja dan bertarung. Tuan, jika ada pertempuran nanti, bawahan ini akan berada di belakang Anda, dan Anda harus segera pergi dari sini, kata Lord of the Abyss. Dia memiliki tatapan tegas di matanya, dan dia sebenarnya tidak takut mati. Nah, Qin Chen, apa yang kamu takutkan? Bukankah leluhur iblis abis tidak ada di dunia iblis ini? Dan ketika saatnya tiba, kamu akan melepaskan leluhur naga ini. Dan leluhur naga ini kemudian akan membunuh para master klan kegelapan tersebut. Kata leluhur naga Hong Huang, dia berkata dengan bangga. Kita belum sampai untuk mencapai titik itu. Lord of the Abyss, kamu kembali ke dunia kacau terlebih dahulu. Kata Qin Chen, matanya berkedip, dan dia sudah membuat keputusan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan dunia kacau langsung menyelimuti Lord of the Abyss. Dan Lord of the Abyss baru saja hendak mengatakan sesuatu.
Namun ketika melihat ketegasan Qin-Chen, dia tahu bahwa masalah ini mendesak. Dalam sekejap, sosok Lord of the Abyss pun menghilang. Di saat Qin-Chen menyimpan Lord of the Abyss ke dunia kacau, segera setelah itu aura kegelapan di tubuh Qin-Chen langsung memenuhi udara, dan temperamen Qin-Chen mulai berubah seketika. Jubah hitam seketika melilit tubuh Qin-Chen, dan itu menyembunyikan sosok Qin-Chen dan juga wajahnya. Kekuatan hukum kematian di tubuhnya juga dengan cepat menyatu, dan Qin-Chen menghilangkan kekuatan kematian. Boom, dan saat berikutnya, sosok Qin-Chen langsung melewati pembatasan dan muncul di luar pembatasan. Siapa itu? Sebelum Qin-Chen sempat melihat situasi di sekitarnya, beberapa teriakan-teriakan keras terdengar. Suara melesat. Beberapa sosok dengan cepat mendekat dan menyelimuti Qin-Chen. Boom, aura kegelapan yang menakutkan langsung menyelimuti Qin-Chen. Ini nampak adalah beberapa anggota klan kegelapan yang mengenakan baju besi. Aura mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanyalah ahli di ranah Tianjun biasa. Tetapi mata mereka nampak tajam. Masing-masing dari mereka memegang tombak dan menatap Qin-Chen dengan niat membunuh. Dan ketika mereka melihat Qin-Chen benar-benar masuk langsung dari batasan tersebut, ekspresi semua orang sedikit terkejut, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang kegelapan, kata Qin-Chen. Ditatap oleh beberapa anggota klan kegelapan itu, hati Qin-Chen segera melonjak dengan niat membunuh. Matanya bersinar, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Boom! Aura gelap yang menakutkan bagaikan lautan luas langsung menyelimuti klan-klan kegelapan itu dari Qin-Chen. Pada saat ini, Qin-Chen sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Di wilayah klan kegelapan, Qin-Chen tidak berani menggunakan kekuatan lain, karena takut akan menarik orang-orang kuat dari klan kegelapan. Jadi Qin-Chen hanya bisa menggunakan kekuatan Raja Kegelapan. Saya melihat kekuatan kegelapan yang membuat jantung berdebar-debar yang langsung menyelimuti para master dari klan kegelapan ini seperti lautan luas. Aura pembunuh ada di mana-mana. Basis kultivasi para anggota klan kegelapan ini hanyalah berada di ranah Tianjun biasa. Qin-Chen tahu betul bahwa jika dia mengambil tindakan secara langsung, maka dia akan memiliki keyakinan 90% bahwa dia dapat membunuh orang-orang ini secara langsung tanpa menimbulkan fluktuasi apapun. Tentu saja Qin-Chen juga sedikit khawatir tentang apakah ada batasan pada orang-orang ini, karena jika dia membunuh beberapa orang ini, maka akan sangat merepotkan jika master kegelapan yang sebenarnya yang berada di kedalaman dunia yang luas ini bisa merasakannya. Tetapi pada saat ini, Qin-Chen tidak punya pilihan lain, karena dia tidak tahan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang ini. Dan setelah terekspos, bukan saja Qin-Chen tidak bisa mendapatkan senjata sumber jiwa iblis itu, tetapi Qin-Chen juga harus melarikan diri dari sini secepat mungkin. Melihat serangan Qin-Chen hendak menimpa beberapa orang ini, saya kemudian melihat para master anggota klan kegelapan ini seketika berlutut dengan hormat ke arah Qin-Chen dan lalu berkata dengan gemetar, "Bawahan saya adalah Inspektur Benua Heiyu Peiye, telah melihat Kaisar dan berharap Kaisar untuk tenang." Anggota klan kegelapan itu tampak ketakutan dan berkata dengan gemetar. Mata mereka sangat hormat, seolah-olah para menteri telah melihat Kaisar. Meskipun tangan besar Qin-Chen belum jatuh, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Rasanya sepertinya mereka membiarkan Qin-Chen membunuh mereka. Merasakan itu, hati Qin-Chen pun seketika tergerak, dan ledakan telapak tangan Hisan besar mengumpulkan kekuatannya, dan itu langsung melumpuhkan beberapa penjaga gelap itu. Mereka semua tergeletak di kehampaan dan memuntahkan darah. Tetapi bahkan orang-orang ini bahkan tidak berani melawan Qin-Chen. Mereka tetap menundukkan kepala dengan ketakutan dan berlutut di sana. Sepertinya mereka siap dibantai oleh Qin-Chen ataupun dibunuh. Pasti ada yang salah dengan hal ini, kata Qin-Chen matanya berkedip. Dan dia dapat melihat bahwa orang-orang ini memiliki sikap yang sangat aneh terhadapnya, seolah-olah mereka mengenalinya sebagai orang lain. Hati Qin-Chen pun segera tergerak, dan Qin-Chen menus dingin. Kamu sangat berani. Bahkan utusan Kaisar berani menghentikanmu. Qin-Chen berdiri dengan bangga di kehampaan dengan tangan di punggungnya, dan aura seperti dewa langsung menekan klan kegelapan ini. Beberapa orang dari klan kegelapan berlutut lebih rendah lagi dan lalu berkata dengan suara yang gemetar, "Yang mulia Kaisar, kami tidak tahu apa-apa tentang gunung kegelapan dan telah membuat Anda marah. Anda dapat membunuh dan memenggal kepala kami sesuka hati. Kami tidak akan memiliki keluhan. Namun saya dan beberapa orang ini adalah petugas patroli di bawah pimpinan Tuan Si Kong.
alasan mengapa saya menyinggung Anda itu adalah karena Tuan Gui yang menjaga di pintu masuk penjara iblis neraka tiba-tiba dan secara misterius menghilang tanpa alasan yang jelas beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia telah dibunuh secara diam-diam oleh klan iblis abis. Ini berbahaya. Jadi Yang Mulia itu memerintahkan para petugas patroli kami untuk berpatroli secara ketat di penjara iblis tak terbatas dan di benua Heiyu ini selama periode ini untuk menghindari kesalahan. Dan sebelumnya ketika saya melihat gelombang terlarang ini dan tidak memiliki token akses, saya pikir itu adalah suatu yang aneh. Saya kebetulan melihat duta besar kaisar keluar dari sana. Jadi saya menyinggung perasaannya. Saya berharap duta besar kaisar akan memaafkan saya dan juga memaafkan bawahan saya dan akan mengampuni kami semua untuk tetap hidup. Para anggota klan kegelapan ini sangat ketakutan dan mereka gemetar dan juga memohon belas kasihan kepada Qingchen. Gui, apakah dia adalah master kegelapan yang kubunuh di penjara iblis tak terbatas waktu itu? Kata Qingchen, hatinya tergerak sedikit. Namun ekspresi Qingchen sangat tenang saat ini dan Qingchen tidak bergerak dan lalu dia berkata, "Oh, menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak bermaksud menyinggung kaisar. Itu hanya kesalahpahaman," kata Qingchen. "Ya, itu benar. Yang Mulia Kaisar memiliki status yang mulia. Bahkan Tuan Shikong harus memperlakukan Anda dengan hormat ketika dia melihat Anda. Beraninya kami menyinggung perasaan Anda. Ya, ini hanyalah ini hanya kesalahpahaman. Jika saya tahu bahwa itu adalah Yang Mulia Kaisar ada di sini untuk kunjungan pribadi, saya tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Anda. Yang Mulia Kaisar, bahkan jika saya memiliki 10 keberanian lagi, saya tidak akan melakukan itu. Yang Mulia Kaisar, mohon maafkan saya." Para anggota klan kegelapan tingkat Tianjun ini tampak ngeri, seolah-olah mereka adalah semut yang mengemis kepada Qingchen. "Karena Anda tahu bahwa saya berkunjung dengan penyamaran secara pribadi, bagaimana Anda mengenali identitas saya?" kata Qingchen. Dia berkata dengan tenang. Pemimpin para penjaga itu yang bernama Pei Epil tersenyum pahit dan berkata, "Yang Mulia Kaisar, apakah Anda bercanda? Kami, rakyat jelata yang tercela, tidak buta. Bagaimana mungkin kami tidak mengenali kekuatan garis keturunan bangsawan di tubuh Yang Mulia? Terlebih lagi, kegelapan yang menutupi tempat ini, apa yang ada di benua Yu ini, itu adalah formasi penyegelan klan kami yang sangat menakutkan. Tanpa token akses, orang biasa tidak dapat masuk ataupun keluar sama sekali. Namun tuanku, Anda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari formasi penyegelan ini, dan kamu bahkan belum menyerang dengan paksa. Kecuali jika kamu itu adalah Yang Mulia Kaisar, saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain." Mendengar Pei Epil berbicara, beberapa penjaga kegelapan di sampingnya juga mengangguk. "Kekuatan darah bangsawan," gumam Qingchen, hatinya langsung tergerak. Mungkinkah itu adalah kekuatan darah Raja Kegelapan? Ketika Qingchen mengambil tindakan sebelumnya, agar tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi, Qingchen diam-diam mengungkapkan sedikit kekuatan darah Raja Kegelapan sambil mengerahkan kekuatan kegelapan. Mungkinkah pihak lain salah mengira bahwa dirinya adalah master dari darah Raja Kegelapan dan menganggapnya sebagai utusan kekaisaran? Memikirkan ini, itu mungkin. Qingchen tiba-tiba berubah warna dan dia menyadari dua hal dalam sekejap. Pertama, kekuatan darah Raja Kegelapan bukanlah hal yang sepele. Meskipun halus, namun itu dapat dengan mudah dirasakan oleh klan kegelapan ini. Oleh karena itu, harus berhati-hati dan tidak mudah diekspos. Kedua, darah Raja Kegelapan ini memiliki asal-usul yang sangat luar biasa. Dan pastinya yang ditekan oleh leluhur pedang senior di jurang pedang itu jelas merupakan ahli teratas tertinggi di antara klan kegelapan. Dan itu bukanlah master biasa. Jika tidak, pihak lain tidak akan pernah bersyukur seperti ini atas kekuatan darah Raja Kegelapan di dalam diri Qingchen. Menarik. Qingchen tersenyum. "Kalian punya akal sehat," kata Qingchen. "Terima kasih Yang Mulia Kaisar atas pujiannya." Wajah Pei Epil tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Seolah-olah dia dipuji oleh Qingchen itu adalah hal yang sangat terhormat. Hatinya tergerak dan dia melangkah maju seraya berkata, "Yang Mulia Kaisar, bawahan adalah Tuan Shikong Zin, Kapten Grup Patroli ke-8 dan Skuadron ke-5 di bawah komandonya. Utusan kekaisaran mengunjungi secara pribadi, secara terselubung pasti untuk menyelidiki secara diam-diam situasi di benua Heiyu. Jika Anda tidak keberatan, kami bersedia mengikuti utusan kaisar dan melakukan yang terbaik untuk utusan kaisar." Kata Pei Epil, suaranya tidak jahat, tetapi suaranya sangat bersemangat, dan dia diam-diam menatap Qingchen dengan harapan di matanya. "Apakah ini baik?
Saat ini dunia kacau, leluhur naga Hongwang dan yang lainnya sebelumnya sangat gugup dan siap mengambil tindakan kapan saja. Pada saat ini mereka benar-benar tercengang. Apakah anggota klan kegelapan ini tidak punya otak? Oh, saat ini hati Qin Chen tergerak, matanya berkedip lalu dia tersenyum lembut. Kamu adalah bawahan Shikong. Apakah kamu tidak takut Shikong akan menghukummu ketika dia mengetahuinya? Kata Qin Chen, dia bertanya. Tanah kekaisaran, tepian tanah, itu adalah semua menteri kekaisaran. Meskipun kami dikirim ke benua Yu Hitam ini untuk memikul tugas penting menginvasi alam semesta ini, tetapi kami selalu menjadi bawahan kaisar. Bahkan Tuan Shikong juga ada di sini karena itu. Yang mulia, ini bukan hanya kehormatan bagi kami, tetapi juga kehormatan bagi Tuan Shikong. Kami dapat melayani Anda, yang Anda sebenarnya adalah yang mulia, keluarga kekaisaran, kata Pei Epil. Hahaha, menarik, kata Qin Chen, dia tersenyum. Oke, itu tidak jahat kan, ikuti saja aku, kata Qin Chen, matanya berkedip dan dia berkata sambil tersenyum. Di benua ini, Qin Chen merasakan perasaan yang sangat aneh begitu dia masuk. Qin Chen pelan menyelidiki, tetapi tidak tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang. Namun sekarang seseorang datang ke pintu dan Qin Chen tentu saja tidak akan menolaknya. Terima kasih yang mulia kaisar, kata Pei Epil, dia berkata dengan penuh semangat.